Hai dear, welcome. Di video ini aku akan share ide sarapan yang mudah, pastinya praktis, sehat, dan aku yakin untuk bahan-bahannya akan mudah ditemukan di dapur atau kulkas teman-teman. Sambil bikin sarapan, aku juga sambil pengen ngobrol tentang cara bijak dalam bersosial media, khususnya untuk ibu rumah tangga baru, atau ibu rumah tangga yang gak bekerja. Ibu rumah tangga yang gak bekerja menghabiskan banyak waktunya di rumah. Itu berarti peluang untuk ibu rumah tangga tersebut meraih gadget dan membuka sosial media lebih besar. Itu kenapa banyak ibu rumah tangga yang mengeluhkan kegiatannya atau profesi barunya sebagai ibu rumah tangga di rumah yang hanya sehari-harinya mengerjakan kegiatan rumah. Salah satunya bisa karena ibu rumah tangga tersebut banyak membuka sosial media dan melihat kehidupan orang lain. Itu menjadikan dia banyak membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain di sosial media. Dan ibu rumah tangga tersebut menjadi insecure. Cara bijak dalam bersosial media sebenarnya ada pada diri kita sendiri. Apakah diri kita sudah menjadi pribadi yang positif? Pikiran kita, hati kita, diri kita berpandangan positif terhadap dunia luar, atau pikiran kita, hati kita masih memandang negatif terhadap dunia luar. Contohnya, kalau kita melihat ada orang yang mengabadikan momen kebahagiaannya seperti berlibur, makan makanan enak, si negatif akan berpikir bahwa orang itu flexing, bahwa orang itu pamer. Atau yang lebih ngerinya lagi, si negatif akan berpikir bahwa kok bisa sih orang itu liburan terus, dari mana uangnya, kok bisa sih orang itu liburan terus, emang apa kerjanya, dan lain sebagainya. Atau ketika melihat orang yang posting selfie, posting OOTD, si negatif akan berpikir kok so artis orang ini, kok orang ini kepedean banget sih. Atau ketika orang yang membagikan review mereka tentang makanan atau cara mereka membuat sesuatu, si negatif akan berpikir sotoy banget sih, dan lain-lain. Nggak hanya itu, jika ada orang yang membagikan momen sedihnya, si negatif justru malah berpikiran yang berlawanan dengan empati. Misal, ya iyalah dia kayak gitu, orang hidupnya aja dulu kayak gini, ya iyalah dia kayak gitu, makanya dulu jangan gini, dan lain-lain. Berbeda terbalik dengan pandangan positif. Ketika ada orang yang membagikan momen kebahagiaannya, makanan kesukaannya, momen jalan-jalannya, atau review-review mereka terhadap makanan, mereka yang positive thinking akan tertular kebahagiaannya walaupun tidak sama persis yang dilakukan oleh mereka yang membagikan kebahagiaan. Ini dia bahan-bahannya udah aku masukin ke sini. Sekarang aku mau blender dulu. Ya, smoothiesnya udah jadi. Sekarang aku mau tuangin ke gelas sambil kita lanjutin ngobrol tentang cara bijak untuk sosial media. Tada! Balik lagi tentang pandangan si positif terhadap apa yang dilakukan orang lain di sosial medianya. Misal orang tersebut sedang membagikan hal-hal bahagia kayak lagi liburan atau lagi memposting makanan kesukaan mereka. Orang yang berpikiran positif cenderung akan tertular energi bahagianya kepada dia, walaupun yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang dilakukan si yang ngeposting tadi itu. Dia akan ngerasakan happy juga, bahkan
dia akan terinspirasi atau bahkan berterima kasih kepada orang yang udah posting hal tersebut. Misal orang tersebut lagi jalan-jalan ke suatu tempat, dia jadi akan berpikir, wah kayaknya untuk liburan selanjutnya aku akan kesini juga deh, kayaknya seru, dibagiin sama orang itu tempatnya menarik, atau kayaknya kalau ke kota ini aku akan makan itu juga deh, kayaknya enak, orang itu waktu itu pernah membagikan juga. Atau ketika si positif melihat ada orang yang selfie, post OOTD, mungkin dia akan mengkoreksi dirinya sendiri, oh ini nanti, oh kayaknya waktu itu aku salah deh mix and match-nya, coba aku mix and match-nya kayak gitu, mungkin penampilan aku akan lebih menarik, atau biar lebih seger muka aku harus ditambahin blush on deh, dan lain-lain. Apalagi kalau si positif itu melihat postingan-postingan yang menyedihkan, dia justru akan berempati, ikut sedih, bahkan mendoakan. Nah, gak hanya dari postingan orang lain, sifat positif atau negatif yang kita punya berpengaruh juga dengan tindakan kita. Misal, ketika kita akan memposting sesuatu hal, jika pemikiran negatif, kita akan berpikir, pantas gak ya gue posting ini, pantas gak ya gue share ini, orang lain nanti akan nganggep apa, jelek gak ya? Padahal orang lain tuh belum tentu nganggep kayak gitu. Bisa jadi pikiran itu muncul karena kamu juga memikirkan hal itu terhadap orang lain. Itu kenapa aku pernah bikin quotes dari kata-kata yang aku rangkai sendiri. Lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan, jangan dilakukan apabila tidak ingin, hanya karena memikirkan pendapat orang lain yang belum tentu sesuai dengan pemikiran kita. Bisa jadi pendapat itu hanya ada dalam pikiran kita, dan terkait postingan-postingan kita, bisa jadi orang itu hanya ngeliat selewat, dan kita juga pernah kan kayak gitu. Nah, untuk pemikiran-pemikiran negatif itu bisa jadi juga enggak ke seluruh sosial media atau seluruh akun yang dia lihat. Bisa jadi itu hanya cenderung kepada salah satu individu aja. Misalnya, ketika kita melihat postingan si A, kita merasa terganggu. Apa yang dilakukan si A dianggap so artis lah, so tau lah, dianggap pamer lah. Tanpa kita sadari, ada orang juga yang memposting kayak gitu, tapi terlewatkan sama kita. Atau bahkan kita nggak pernah ngeliatnya, atau ketika kita lihat, itu akan menjadi biasa aja, karena kita hanya fokus sama si A, karena kita hanya fokus sama kehidupan si A aja. Itu bisa jadi ada penyakit hati dalam diri kita, entah itu iri, dengki, dan lain sebagainya terhadap satu individu itu, yang menjadikan atau kita menganggap sosial media itu toksik. Padahal itu balik lagi tergantung apa yang ada di dalam pikiran kita, bagaimana cara kita memandang dunia luar. Apakah kita sudah memandang dunia luar itu positif atau negatif. Nah, menurut aku, daripada kita belum siap untuk menghadapi kehidupan di luar sana, di sosial media, yang sebenarnya kita tahu itu bukan kehidupan real pribadinya mereka, lebih baik kita hindari aja untuk bersosial media terus-menerus atau sampai kecanduan. Kalau dari aku sih, kalau mau posting hal-hal yang positif. Hindari posting hal-hal yang berbau pribadi banget, keluarga banget, karena itu juga akan membahayakan diri kamu. Yang kedua, jadikan sosial media itu sebagai entertain, hiburan aja dikala kesibukan kamu yang padat. Enggak bikin terus-menerus scrolling, jadi kamu kalau ada waktu aja gitu. Jadikan gadget kamu sebagai penerima pesan, bukan untuk melihat sosial media. Dan ketika kamu jadikan si sosial media itu hiburan aja, ketika kamu melihat kehidupan orang lain di sosial media, ya udah, kamu nggak akan mendalami si postingan tersebut, kamu hanya melewatinya aja gitu. Yang ketiga, alihkan dengan hal lain yang lebih bermanfaat, kayak baca buku atau ngurusin tanaman di rumah, karena ini tujuannya untuk ibu rumah tangga ya, atau
organize di dapur yang lebih lucu dan lain-lain. Terus juga aku saranin kalau misal hiburan kalian tuh hanya gadget atau TV, mungkin kalian bisa lihat YouTube aja, karena di YouTube itu kita bisa pilih konten apa yang ingin kita lihat, dan aku saranin konten-konten yang edukasi, resep memasak sesuatu atau cara menghias rumah dengan barang-barang bekas dan lain-lain. Atau kalian juga bisa menonton film, karena ketika kita nonton film, emosi dan pikiran kita teralihkan, jadi kita nggak fokus sama kehidupan orang lain yang membuat kita membanding-bandingkan kita dengan orang lain, yang jadi kita menganggap kehidupan orang lain lebih bahagia dan kita kecil, tanpa kita sadari bahwa kehidupan kita tuh bisa jadi yang diidam-idamkan oleh orang lain. Nah, mungkin segitu aja tips dari aku tentang bijak bersosial media. Semoga bermanfaat dan semoga pesan dari aku tersampaikan ke teman-teman. Intinya berpikir positif tentang apa yang kita lakukan atau kita lihat di sosial media. Selanjutnya, yang terakhir aku mau share bahan-bahan dari si banana smoothies ini. Yang pertama, tadi aku masukin frozen banana. Frozen banananya tuh bukan yang instan aku beli di supermarket, tapi aku memang punya pisang, terus aku bekukan gitu, 2 buah pisang aku bekukan di freezer. Yang kedua, tadi aku masukin oats 2 sendok, terus aku masukin beberapa keping biskuit, dan yang terakhir aku masukin fresh milk atau UHT gitu. Ini nggak pakai gula sama sekali, tapi rasanya udah manis, sehat, terus lumayan kenyang sih buat teman-teman yang memulai aktivitasnya di jam 9. Ini lumayan kenyang sampai jam 12 gitu. Segitu aja video dari aku. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye!